Ada pasangan suami istri yang terus bertahan hingga puluhan tahun dan sudah dikaruniai anak yang manis-manis. Padahal dulunya pertemuan mereka diawali oleh rasa tidak suka atau malah dimulai dengan kebencian kepada orang yang mereka sayangi itu. Saya pernah bertemu dengan kisah seperti itu. Seorang laki-laki begitu tidak disukai oleh seorang wanita yang kadar ketidaksukaannya malah cukup tinggi. Setiap berjumpa dengan laki-laki yang saya ceritakan tadi, wajah wanita itu langsung penuh dengan amarah. Bukan hanya itu, setiap interaksi yang terjadi selalu menimbulkan konflik. Laki-laki yang saya ceritakan tadi terus berusaha untuk menguasai diri dengan tidak membalas sikap kurang baik sang wanita tadi. Anehnya, di kemudian hari mereka berdua malah menjadi pasangan yang membawa mereka kepada perkawinan. Endingnya bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin mengalami hal serupa, walaupun tidak sama. Konteksnya bisa saja ketika baru pertama kali bertemu dengan seseorang, kita langsung memasang kuda-kuda penolakan, karena dalam pikiran terbentuk persepsi yang negatif terhadap orang tersebut. Banyak faktor yang membuat kita berpikir negatif terhadap orang lain. Bisa jadi kita mendengar kabar negatif tentang orang tersebut yang akhirnya kita pun ikut-ikutan berpikir negatif. Atau bisa saja kesan pertama kita malah membentuk kita bersikap tidak baik. Misalnya, kok sepertinya orang itu sombong, angkuh, dan seterusnya, sehingga kita buru-buru menilai kurang baik. Persepsi yang kita bangun terhadap orang lain itu tentu saja akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita terhadap orang tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari wajah, ucapan, atau bahkan tindakan fisik. Kalau persepsi kita baik, maka semua tanda itu juga akan baik. Seperti tersenyum, ceria menyapa, dengan ramah, dan seterusnya. Tapi bila cenderung negatif, maka sikap kita pun akan kelihatan dan sangat terasa yang kita tunjukkan. Bisa jadi ketus, tidak bersahabat, dan tampilan fisik yang bisa dirasakan oleh orang sekitar. Makanya Alkitab memberikan solusi sangat praktis mengenai bagaimana membangun persepsi terhadap orang lain supaya menghasilkan sikap kita baik kepada setiap orang. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang keempat. Artinya, bila kita ingin membangun sebuah hubungan yang baik dalam kehidupan apapun, bangunlah dengan memikirkan hal-hal yang baik. Karena siapa tahu kita belum mengerti saja dengan orang lain yang kita anggap tidak baik, kurang terpuji, dan seterusnya. Jadi, jangan buru-buru membangun persepsi buruk dengan orang lain kalau kita sendiri belum mengerti dan tidak terlalu mengenal betul terhadap orang yang kita anggap tidak baik tadi. Mulailah dengan lebih baik mengenal orang lain. Cobalah untuk mengerti lebih dalam kehidupannya. Mencoba mengerti dengan baik
hal-hal yang positif yang dimilikinya. Pikirkanlah tentang orang tersebut dengan hal-hal yang baik. Dengan demikian, kita akan mudah beradaptasi dimanapun dan dengan siapapun tanpa kita sendiri menjadi masalah bagi orang lain. Semoga